Tapi tolong teman-teman nanti tidak usah dikerjakan semuanya. Jadi teman-teman nanti bisa memilih kerjakan saja 5, ya 5 soal. Karena setiap setiap poin itu memiliki 20 nilainya ya. Jadi kalau teman-teman udah mengerjakan 5 itu artinya sudah 100 ya, kalau betul semua ya, sudah dapat 100 poin. Jadi nanti tolong dipilih saja, tidak usah dikerjakan semua untuk efisien waktu ya. Kemudian kalau tidak salah jadwal kita itu dimulai dari pukul 8-an atau nggak salah 8.50 atau berapa begitu. Nah, biasanya saya akan mengunggah soal di e-learning itu tidak mepet sama dengan jadwal. Tapi saya akan mengunggahnya itu beberapa jam sebelumnya. Beberapa jam sebelumnya dari jadwal perkuliahan. Kalau misalnya kadang kalau di siang gitu, biasanya pagi itu sudah saya unggah di e-learning. Kalau misalnya jadwal teman-teman itu pukul 8 itu mungkin akan saya unggah di pagi, di subuh misalnya, atau mungkin bahkan bisa saya unggah di malamnya. Misalnya pas tengah malam gitu saya unggah, itu juga bisa. Ya teman-teman nanti bisa sering-sering cek saja untuk e-learning-nya ya. Jadi bisa dikerjakan dalam waktu yang cukup longgar. Ya, tidak mepet pas di jadwal, tapi batas waktu pengumpulan tugasnya tetap sesuai pada jam jadwal. Makanya saya biasanya menyampaikan soalnya itu jauh-jauh jam sebelum jadwal. Oke, itu untuk teknis ya. Kemudian untuk soalnya ya saya akan memberikan sedikit kisi-kisi begitu untuk soal. Jadi teman-teman yang penting Anda pelajari kembali mengenai materi yang sudah kami berikan ya, karena tidak akan melenceng dari sana, tidak akan melenceng dari materi yang sudah diberikan. Nah, untuk materi yang saya sampaikan di e-learning sudah cukup lengkap saya kira ya. Itu sudah cukup lengkap. Jadi, kalaupun tidak membaca buku yang lainnya pun juga sudah mampu untuk mengingatkan berkaitan dengan materi bahasa Indonesia. Nah, tolong nanti teman-teman pelajari tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia serta dengan fungsinya tentu saja itu ada di pertemuan-pertemuan awal ya, di pertemuan tentang sejarah, kemudian di tentang definisi bahasa itu juga sempat saya singgung juga. Kemudian tentang ragam bahasa. Ragam bahasa itu juga akan ada dalam salah satu soal UTS ya. Termasuk bahwa pemahaman kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat multilingual ya. Kita ini dihadapkan dengan keragaman berbagai hal, tidak hanya keragaman bahasa ya. Yang keragaman bahasa ini menjadi salah satu efeknya. Ya, jadi mungkin kadang kita sendiri ya, Anda sendiri menjadi seorang pelaku multilingual tersebut. Misal nih, Amar dalam kesehariannya itu bisa menggunakan lebih dari 5 bahasa, misalnya yang aktif semua digunakan. Nah, ini perlu pemahaman mengenai materi ragam bahasa. Lalu yang ketiga itu juga berkaitan dengan ejaan. Ejaan juga sudah cukup lengkap materinya saya berikan, baik ejaan secara keseluruhan, PUEB juga sudah, kemudian ejaan tentang huruf, tentang tanda baca, tentang penulisan kata, itu tolong dipelajari sehingga teman-teman nanti bisa membedakan mana ejaan yang salah dan mana ejaan yang benar. Kemudian selain ejaan juga tentang pemilihan kata. Minggu lalu sudah sempat saya singgung tentang pemilihan kata, diksi ya, bahwa untuk mendapatkan pilihan kata yang kita inginkan,
pas itu harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya adalah memenuhi persyaratan keserasian atau kesesuaian, kemudian ketepatan dan juga kecermatan. Tolong itu dibuka lagi ya materi tentang itu. Kemudian juga tentang kalimat. Ya, kalau kita bicara soal berbahasa dengan cara yang benar, ya, kalimat yang harus kita buat itu haruslah berbentuk kalimat efektif atau kriterianya berupa kalimat efektif. Salah satu syarat kalimat efektif adalah kalimat itu harus lengkap. Nah, kalimat yang lengkap itu kira-kira lengkap dari segi apanya, Mas Imron, Selamat Imron? Ya, Bu. Ya, kalimat yang lengkap itu kira-kira yang lengkap, dilihat lengkap apanya yang lengkap ini, Mas Imron? Mungkin lengkap dari itu, Bu. Seperti kayak imbuhan-imbuhannya itu, Bu. Imbuhan, kalimat lo ya. Ini sudah masuk kalimat lo, udah bukan kata lo. Imron udah baca belum materi yang di e-learning? Belum sih, Bu. Belum. Ya, belum dibuka ya? Iya, Bu. Belum. Oke, nah itu sudah saya kirimkan minggu lalu loh, ya udah lumayan cukup lama. Jadi kemarin saya minta untuk dibuka, ya minimal dibuka, dilihat-lihat lah minimal, walaupun belum dibaca ya. Minimal membuka e-learning, minimal ya. Nah, kemudian syukur-syukur ya dibaca gitu, dilihat apa sih isinya. Nah, untuk bekal supaya hari ini setidaknya kita ini bisa diskusi. Yang Anda pelajari, yang Anda cermati itu ada yang belum jelas misalnya, sehingga ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Kemudian juga bisa menjadi bahan diskusi ya, apabila ada yang belum lengkap, ada yang belum begitu jelas, belum paham, teman-teman bisa tanyakan. Jadi hari ini kita memperdalam saja, ya memperdalam. Nah, tadi saya sempat menyinggung Mas Slamet ya, bahwa untuk menunjukkan kemampuan kita menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang benar di dalam kondisi-kondisi yang membutuhkan bahasa Indonesia benar, seperti untuk situasi-situasi formal, akademis, nah ilmiah. Nah, salah satunya adalah dalam membentuk kalimat kita itu harus kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif itu syaratnya banyak. Salah satunya kalimatnya harus lengkap, gitu. Nah, kalimat lengkap ini tadi yang saya tanyakan, kalimat lengkap itu yang dimaksud yang seperti apa gitu ya, Mas Slamet. Nah, kalimat lo ya, bukan kata. Kira-kira yang seperti apa kalimat lengkap itu? Boleh bantu, Bu? Ya, silakan Doni. Ada subjek, predikat, objek kayak itu, Bu. Ada subjek, kemudian predikat sama objek. Predikat sama objek. Objek, oke. SPO begitu, Don? Iya, Bu. Oke, ya. Sama satu lagi, Bu, sama keterangan. Oh, sama keterangan ya. Ahmad nambahkan. Ahmad, wajah kamu mana sih, Ahmad? Mohon maaf, Bu, ini nggak bisa on cam, kamera saya pecah soalnya, Bu. Oh, oke, baik. Ya, Mas Slamet tadi dibantu Doni ya, untuk mengingatkan berkaitan dengan kelengkapan kalimat. Jadi unsur-unsur kalimat itu ada unsur-unsur fungsi, ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap itu ya. Tapi tadi yang saya tanyakan itu kalimat lengkap. Kalau kalimat lengkap itu harus ada apa? Ya. Tadi yang disampaikan Doni sama Ahmad itu terlampau lengkap. Ya. Jadi yang dilampaikan Doni sama Ahmad tadi terlampau lengkap. Nah, yang menjadi syarat kalimat lengkap itu ada inti kalimat.
Inti kalimat cuma ada di subjek dan predikat ya. Jadi cukup di situ ada subjeknya ada, predikatnya juga ada, berarti sudah termasuk kriterianya kalimat yang lengkap karena inti kalimat itu ada di subjek dan predikat. Dan harus teman-teman ingat ya bahwa subjek sebagai salah satu inti kalimat ya, itu tidak bisa diawali oleh kata depan, kata tambahan, kata tugas, itu tidak bisa. Ya. Nah, saya sedikit mengingatkan juga bahwa subjek ini diduduki oleh jenis kata benda. Ya, oleh jenis kata benda. Atau bisa juga kata kerja tapi sudah menjadi kata benda gitu. Gimana itu kata kerja tapi sudah menjadi kata benda? Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut gerund. Gerund itu kata kerja, tetapi dia dalam kalimat tersebut menjadi kata benda. Misalnya, berenang adalah olahraga favoritku, misalnya. Berenang adalah olahraga favoritku. Berenang itu kata kerja ya, berenang. Betul ya, Torek, berenang itu kata kerja ya. Iya, Bu. Tapi di dalam kalimat tersebut tadi yang saya bacakan tadi, sudah posisinya sudah nggak kata kerja lagi. Berenang adalah olahraga favoritku. Tapi sudah menjadi noun, nomina. Sudah menjadi kata benda. Karena menunjukkan semua hal atau suatu aktivitas kegiatan olahraga ya, berenang itu menjadi kata benda, suatu aktivitas. Itu namanya kalau dalam bahasa Inggris gerund, dalam bahasa Indonesia tetap menjadi kata benda, berasal dari kata kerja. Nah, subjek dan predikat tadi, salah satu ciri subjek tadi sudah saya sampaikan ya, tidak bisa diawali dengan kata depan atau kata tugas atau kata kerja, gitu. Kata tambahan gitu. Nah, posisinya karena ini inti dan saling melengkapi, jadi predikat itu harus ada di samping subjek. Boleh di depannya, boleh di belakangnya. Tapi yang jelas mereka harus berdampingan. Dan tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Jadi teman-teman dilarang menyelipkan pihak lain antara subjek dan predikat. Karena ini harus berdampingan. Karena predikat itu tugasnya menjelaskan subjek. Ya, itu inti kalimat di situ. Nah, kalau yang lainnya seperti objek, pelengkap, keterangan itu menjadi penyempurna, ya, penyempurna dari sebuah kalimat. Oke ya, ini saya mulai mengingatkan. Jadi nanti kita akan mencoba menganalisis kalimat. Di UTS ada soal itu ya, UTS. Jadi teman-teman nanti harus mencermati itu. Nah, karena kalimat itu sudah unsurnya sudah mulai lebih komplit, maka kalau dalam kalimat misalnya Anda salah menuliskan huruf kapital misalnya, itu juga membuat kalimatnya tidak efektif. Atau kurang tanda koma, itu juga membuat kalimatnya tidak efektif. Atau kurang tanda titik, itu sudah membuat kalimatnya tidak efektif. Gitu. Oke, Torek tadi mau bertanya? Ya, aku mau bertanya. Tadi kan katanya nggak boleh menyelipkan kalimat di antara subjek dan predikat. Berarti nggak boleh nyelipin dan nggak boleh menyelipkan dan adalah ya, Bu? Menyelipkan kalau itu lain, Mas. Maaf, betul. Maksudnya tadi yang saya katakan itu menyelipkan di antara subjek dan predikat. Ya, jadi subjek dan predikat itu kan fungsi yang berbeda dalam sebuah kalimat ya, Mas Torek ya. Ya, jadi misalnya contohnya contohnya ya. Torek yang ganteng
Ya, misalnya Torek yang ganteng belajar bahasa Indonesia misalnya. Bukan itu ya, bukan itu. Nanti saya kasih kalimat, saya kok jadi bingung ya mau kasih contoh ya. Torek yang belajar bahasa Indonesia misalnya. Torek yang belajar bahasa Indonesia. Torek di sini posisinya sebagai subjek. Oke ya, Torek ya. Nah, predikatnya yang mana? Kira-kira harusnya predikatnya yang mana nih, Torek? Belajar. Belajar. Bahasa Indonesia sebagai? Pelajar. Enggak, posisinya bahasa Indonesia sebagai apa? Subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap? Objek. Objek. Nah, tapi ya, Mas Torek, kalimat ini tidak efektif. Jadi menjadi tidak seperti itu. Tidak, strukturnya tidak subjek, predikat, objek, tidak. Karena apa? Ini tidak jelas mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Torek yang belajar bahasa Indonesia. Itu belum ada subjeknya, belum ada predikatnya, itu belum kalimat. Itu belum kalimat. Kenapa? Karena ini tadi, saya menyelipkan pihak lain di antara torek dan belajar. Yakni ada kata yang di sini. Nah, yang ini yang membuat kacau. Pihak ketiga ini yang membuat kacau ini. Karena apa? Karena menjadi si predikat itu tidak berfungsi menjelaskan subjek. Jadi harusnya belajar itu menjelaskan kata torek. Oh, torek berarti sedang belajar. Tapi karena gara-gara ada kata yang di tengahnya, maka fungsinya menjadi bergeser. Kecuali ya torek ya. Ini cara ngeceknya paling gampang adalah dibaca dengan cara yang benar. Coba, torek yang belajar bahasa Indonesia, itu ada jedanya nggak bacanya, Mas Torek? Kalau kalimat, pasti ada jedanya. Kalau kalimat, pasti ada jedanya. Misalnya, saya membuat kalimat, misalnya, Jordan makan roti. Jordan makan roti. Ada jedanya nggak di situ, Torek? Ada nggak? Ada. Ada. Teman-teman pasti bisa merasakan. Ketika membaca sebuah kalimat, pasti akan ada jeda. Jordan makan roti. Kebetulan saya membuat kalimat yang simple ya, sangat simple. Jordan makan roti. Ada dua jeda antara Jordan dan makan dan antara makan dan roti. Betul ya? Jadi kalimat Jordan makan roti itu terdiri atas 3 bagian gara-gara ada jeda tadi. Bagian Jordan, bagian makan, dan bagian roti. Nah, kalau sudah ada 3 bagian, sudah terbagi dari cara membaca saya yang benar tadi, maka cara membacanya harus benar dulu. Kalau sudah ada bagian itu, silakan dikasih label setiap bagian itu dengan fungsinya. Oh, Jordan itu berfungsi sebagai subjek, makan itu berfungsi sebagai apa, Torek? Predikat. Predikat, betul, karena makan ini menjelaskan Jordan. Ngopo atau Jordan tuh? Ngapain sih Jordan tuh? Oh, makan. Lalu, si roti ini menjadi fungsinya sebagai Objek. objek. Objek itu fungsinya menjelaskan predikat. Makan. Makan apa? Oh, makan roti. Rotinya tuh menjelaskan predikat. Sehingga strukturnya menjadi subjek, predikat, kemudian objek. Kan gitu.
Kalau ini jelas, ini jelas. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan tentang Torek yang belajar bahasa Indonesia. Torek yang belajar bahasa Indonesia. Ada jeda nggak Torek? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada, karena apa? Karena itu satu kesatuan. Itu satu kesatuan, Torek. Jadi tidak bisa dipisahkan mana fungsi subjeknya, mana fungsi ini, tidak bisa. Bahkan itu baru menjadi subjek saja. Bisa loh. Torek yang belajar bahasa Indonesia duduk di depan rumah, misalnya. Torek yang belajar bahasa Indonesia duduk di depan rumah. Itu baru kalimat Torek. Subjeknya apa? Subjeknya apa, Torek? Kayak Yang mana? Subjeknya yang mana nih? Torek. Torek yang belajar bahasa Indonesia duduk di depan rumah. Subjeknya yang mana? Torek, Bu. Torek saja? Subjeknya satu frase itu. Nggak bisa Torek hanya mecah di tengah. Karena ada kata yang. Torek yang belajar bahasa Indonesia itu subjeknya. Ya, itu namanya frase. Nah, subjeknya Torek yang belajar bahasa Indonesia. Predikatnya duduk di depan rumah itu sebagai keterangan. Jadi, subjek, predikat, keterangan. Subjeknya panjang. Karena tadi, Torek yang belajar bahasa Indonesia, ya itu satu kesatuan Torek. Nggak ada jeda. Kalau nggak ada jeda itu pasti bukan kalimat itu. Pasti bukan kalimat lengkap. Ya. Jadi salah satu cara bodohnya adalah teman-teman baca dengan cara yang benar. Nanti akan ada jeda. Nah, di setiap jeda itu membagi kalimat. Nah, nanti dapat jadi berapa bagian kalimatnya. Tinggal dilabeli. Mana subjeknya, mana predikatnya. Bu, saya lupa subjek predikat itu gimana? Buka materinya makanya. Buka materi tentang kalimat. Nah, di situ sudah lumayan lengkap untuk mengingatkan teman-teman semuanya. Kira-kira begitu Torek. Jadi antara subjek dan predikat jangan dipisahkan dengan apapun ya. Baik. Letaknya juga harus berdampingan, bersampingan. Entah subjek dulu, entah predikat dulu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya selain Torek? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Kemudian selain kalimat nanti akan ada soal tentang paragraf. Ya, di e-learning materi paragraf juga sudah saya tambahkan. Ya, nanti hari ini akan saya tambahkan. Ternyata saya belum memasukkan yang pendayagunaan kalimat dan pendayagunaan paragraf. Saya cek sepertinya belum masuk. Nanti akan saya tambahkan. Jadi apa itu paragraf gitu ya. Halo Niko. Niko. Halo. Niko sehat hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Niko, kira-kira paragraf itu apa, Niko? Kalimat yang menjorok ke kanan. Coba pertanyaan saya dicermati. Paragraf itu apa? Kalimat panjang, Bu. Kalimat panjang. Waduh, repot ini kalau kalimat panjang ini. Wah, belum baca juga ya materinya ya. Belum dibuka ya e-learningnya ya, Niko ya. Baru di-download. Walah, ya. Saya tanya coba Ananda. Ananda. Hadir, Bu. Udah baca materinya? Belum, Bu. Meladalah, belum juga. Tim yang membaca siapa? Yang sudah membaca ini? Yang sudah membuka, kemudian membaca siapa kelas ini?
Dikit, Bu. Pembukaan aja. Pembukaan aja barusan bukanya juga. Ya toh, Don? Iya, bener, Bu. Iya. Yang sudah membuka mulai minggu kemarin siapa? Minggu kemarin di akhir kan di perkuliahan kemarin kan saya sampaikan, ya kan? Saya minta teman-teman untuk membuka dan membaca, dicermati sehingga hari ini kita bisa diskusi. Sehingga hari ini teman-teman akan ada yang belum paham, ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di hari ini. Kemudian juga kita diskusikan, jadi tinggal kita diskusikan saja gitu. Oke, nah kalau sebetulnya kenapa itu tidak perlu saya jelaskan seperti waktu zaman SMA atau SMP atau apa? Karena itu sudah Anda dapatkan semua. Dari zaman sekolah itu sudah ada semua. Tugas saya hanya mengingatkan saja dan memperdalam ya tentang ejaan, tentang kata, tentang kalimat, tentang paragraf itu untuk mendukung teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang benar. Benar ya, cara yang benar itu digunakan dalam situasi-situasi yang membutuhkan seperti situasi formal, situasi resmi, situasi ilmiah, itu harus menggunakan bahasa dengan cara yang benar. Nah, kalau paragraf seharusnya ya, itu kan sudah pernah Anda praktikkan, Anda sudah mampu membuat paragraf, ya kan? Sehingga tahu paragraf itu apa, paragraf itu seperti apa. Apa Mas Aditya paragraf itu? Muhammad Aditya. Iya, Bu. Kemungkinan kayak satu bahasa itu jadi pokok pikiran gitu, Bu. Terus satu bahasa yang ngemukakan kayak suatu pokok pikiran ataupun gagasan gitu, Bu. Jadi satu gitu, Bu. Kayak anggapannya definisi lah, Bu, kalau saya ya, Bu. Bentuknya, bentuk paragraf itu seperti apa? Kalau Untuk tadi paragraf, yang Aditya sampaikan kan isinya itu ya. iya, Bu. Kalau bentuknya? Kalau bentuknya sendiri kayak kalau di buku-buku gitu, Bu, kayak model menjorok ke dalam gitu, Bu. Itu paragraf. Yang menjorok ke dalam apanya? Salah satu kalimatnya, Bu. Salah satu. Aditya menyebutkan salah satu. Berarti kalimatnya ada banyak ya paragraf itu? Iya, Bu. Ada banyak? Oke. Ya. Tapi ada loh paragraf itu yang tidak perlu menjorok ke dalam. Jadi itu menggunakan kemungkinan jenisnya, Bu. Nah iya, makanya jenisnya yang saya tanyakan kan definisi paragraf. Paragraf itu apa sih? Paling mudahnya lah kalian menjawab paragraf itu apa? Apa, Mas? Izin menambahkan, Bu. Ya? Jadi paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat yang digabung menjadi satu atau digabung menjadi satu menjadi suatu ide atau gagasan pokok gitu. Tak diulangi, Mas Ananda agak terputus tadi sampai ke saya. Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat atau banyak kalimat yang digabung menjadi satu menjadi suatu gagasan atau ide pokok gitu. Oke, ya jadi dari bentuknya gitu ya, dari bentuknya paragraf itu berupa kumpulan kalimat gitu ya. Jadi kalimat yang dikumpulkan menjadi satu. Artinya kalau dikumpulkan, kumpulan itu berarti kalimatnya pasti lebih dari satu ya. Kalimatnya ada banyak yang dijadikan satu ya, dan di dalamnya itu ada gagasan pokok seperti juga tadi yang disampaikan oleh Aditya, begitu ya. Nah, kalau jenisnya macam-macam, memang tidak bisa kita menyampaikan bahwa yang menjorok ke dalam itu nggak bisa, karena ada juga paragraf yang tidak harus menjorok ke dalam. Oke, terima kasih Ananda ya. Jadi dari bentuknya jelas, paragraf itu kumpulan kalimat. Nah, kecuali kalau teman-teman membaca tulisan sastra ya, jangan dibandingkan. Kita ranahnya ke non sastra, kita ranahnya ke ilmiah. Kalau sastra itu satu paragraf aja bisa berupa satu kata, bisa isinya cuman gitu ya.
tanda petik, titik, 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 tanda petik, ganti paragraf lagi gitu. Itu sastra ya. Tapi kalau untuk tulisan ilmiah itu berupa kumpulan kata, kumpulan kalimatnya yang di dalamnya ada gagasan pokok. Nah, paragraf itu minimal berapa kalimat? Kira-kira paragraf itu minimal berapa kalimat? Tiga, Bu. Ya, Tiga. 3. Alasannya apa, Don? Ya, saya baca di materi gitu sih. Saya baca di Jumlah masa 10 sampai 100 kata, 30 sampai 100 kata, terus kalimatnya minimal 3. Oke. Ada alasannya, Don. Kenapa 3? Ya. Jadi unsur paragraf ya tadi sudah Anda sebutkan bahwa harus ada gagasan pokok. Harus ada ide. Kalau nggak punya gagasan pokok, nggak punya topik, nggak punya ide, mau bicara apa kita? Mau bercerita apa? Mau menulis apa? Nggak ngerti. Nah, harus ada itu. Nah, kemudian ini saya mengingatkan juga. Gagasan atau ide itu ditaruh di kalimat apa? Namanya. Kalimat yang di dalamnya itu mengandung gagasan pokok atau mengandung topik itu disebut kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat utama, Bu. Kalimat utama. Kalimat utama atau kadang ada yang menyebutnya sebagai kalimat topik. Ya, karena di dalamnya mengandung topik. Nah, kalau dalam tulisan ilmiah, ya, biasanya kalimat utama itu terletak di mana? Dalam paragraf itu. Awal kalimat bisa. Ya. Jadi awal kalimat itu untuk paragraf-paragraf yang menggunakan penalaran deduktif. Jadi bicaranya tuh umum dulu. Ya, bicaranya tuh umum dulu. Ahmad Maulana adalah anak yang baik, misalnya. Terus dijelaskan, kok bisa disebutkan bahwa Ahmad Maulana anak yang baik, buktinya apa? Gitu. Jelaskan di bawahnya, Ahmad Maulana pernah melakukan tindakan yang sangat terpuji karena di tengah jalan tiba-tiba berhenti dan membantu orang menyeberang jalan, misalnya. Lalu tambahkan lagi, ketika bla bla bla. Nah, itu untuk menjelaskan atau memperkuat kalimat yang pertama tadi. Ahmad Maulana adalah anak yang baik. Nah, di bawahnya diberikan penjelasan. Supaya apa? Supaya pembaca itu mantuk-mantuk. Mantuk-mantuk itu mengangguk-angguk gitu loh. Oh, ternyata Ahmad tuh anak yang baik toh. Setuju. Karena apa? Karena di dalam paragraf itu sudah menjelaskan, sudah membuktikan, meyakinkan pembaca bahwa benar-benar yang disampaikan di kalimat utama itu seperti adanya begitu. Nah, karena bukti penjelasnya cukup lengkap, maka paragraf ini termasuk paragraf yang oke lah, paragraf yang baik. Nah, kalau yang demikian itu disebut paragraf yang kalimat utamanya di awal, deduktif, ya. Kemudian bawahnya tuh yang menjelaskan banyak banget itu, tadi contoh-contoh, bukti-bukti, itu disebut kalimat apa? Disebut kalimat apa? Kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan, isinya penjelasan-penjelasan apa yang disampaikan di kalimat utama. Nah, itu disebut kalimat apa? Paragraf bukan, Bu. Kalimat paragraf. Ya, maksudnya kalimat yang di kalimat isi bukan, Bu? Kalimat bukan. Nah, pada belum baca semua, Mbok sambil dibuka tuh materi ini. Bu, berarti kalimat penjelas, Bu. Kan penjelas. Nah, Bu. Kalimat penjelas.
kalimat penjelas itu fungsinya adalah untuk menjelaskan apa gagasan pokok yang ditulis di kalimat utama. Nah, kalimat penjelas itu fungsinya untuk menjelaskan, makanya kalau bisa sebanyak-banyaknya. Menulis kalimatnya tuh sebanyak-banyaknya kalimat penjelas. Paling tidak 2. Makanya tadi Doni menjawab bahwa paragraf itu minimal 3 kalimat. Nah, 3 kalimat itu apa saja, Don? Nah, nomor 1 tuh kalimat utama yang isinya ada gagasan pokok atau kalimat topik tadi. Lalu 2 kalimat yang lain itu sebagai kalimat penjelas. Makanya minimal harus ada 3 kalimat. Tapi sebetulnya 2 kalimat penjelas itu kurang. Makanya ini kan minimal ya, ini bicara. Nah, kalimat utama letaknya bisa di atas. Tadi seperti Kartiko sampaikan, bisa di awal. Itu kalau kita pola pikirnya deduktif. Tapi ada juga orang itu yang senang nggak percaya gitu aja sama kesimpulan. Simpulan itu nggak bisa percaya begitu aja. Ada orang itu yang senang mengumpulkan bukti-bukti dulu. Kemarin saya melihat Ahmad Maulana itu membagi-bagikan makanan kepada para fakir miskin di pinggir-pinggir jalan. Pernah juga suatu waktu saya melihat Ahmad Maulana itu apa bla 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 bla. Jadi gitu. Di paling belakang itu menyimpulkan. Jadi Ahmad Maulana itu boleh dikatakan anak yang baik gitu. Itu namanya paragraf yang induktif kebalikannya. Jadi kasih penjelasan dulu, bukti-bukti, bla 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 bla. Bawahnya itu baru dikasih simpulan. Data utamanya. Oh, itu namanya induktif. Ya, jadi kalimat utamanya ada di bawah, di paling akhir paragraf. Tapi ada juga paragraf itu yang menggunakan campuran. Jadi kalimat utamanya ditulis di awal kalimat, di akhir ditulis lagi. Ahmad Maulana adalah anak yang baik. Tulis penjelasannya bla 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 bla. Jadi bisa disimpulkan kembali bahwa Ahmad Maulana adalah anak yang baik. Itu campuran. Cara memaparkan. Biasanya tetap ditanyakan ya, nanti teman-teman mengerjakan tes potensial akademik mau S3 misalnya, itu pasti ada soal yang begini nih, yang bahasa Indonesia. Tentang gagasan utama, paragraf itu unsurnya ya, ada gagasan utama, topik atau ide tadi seperti yang disampaikan Aditya. Kemudian letaknya di mana? Oh, unsur yang kedua ada kalimat utama. Lalu unsur yang ketiga ada kalimat penjelas yang minimal paling tidak ada 2 tadi. Ya, itu paragraf ya. Ini saya mengingatkan saja. Ya, nanti sedikit banyak nanti kita sih. Nah, itu nanti akan ada juga di soal UTS ya teman-teman, nanti akan dipertanyakan itu. Tentang urutannya, tentang paragraf yang ideal, paragraf yang efektif itu yang seperti apa. Nah, makanya teman-teman tolong membaca, mencermati materi yang sudah saya unggah. Kemudian juga nanti akan ada soal yang berkaitan dengan menyimak kalimat ya, yaitu tentang paragraf tadi, kemudian tentang apresiasi karya. Jadi karya-karya tulis, ada karya tulis fiksi dan non-fiksi, yaitu tambahan materi. Nah, cuman nanti tetap ada, nanti hari ini akan saya tambahkan di materi. Tolong jangan dikerjakan semua, karena untuk keefisien waktu ya. Jadi nanti pilih saja yang kira-kira itu terbaik untuk teman-teman dan kerjakan 5 soal saja. Nah, itu berkaitan dengan UTS. Nah, soal biasanya akan saya unggah ya. Soal akan saya unggah beberapa jam sebelum jadwal. Nah, jadwal kita pagi, jadi kemungkinan beberapa jam sebelumnya itu kita koreksi di kita unggah itu di misalnya subuh, atau kemungkinan juga bisa jadi saya unggah di pergantian hari, misalnya pukul 1 malam atau pukul 12 malam gitu, bisa juga.
Oke, ada pertanyaan untuk UTS? Bu, kan tadi soalnya kemungkinan ada 7 ya, Bu. Rekomendasi kan ngejawab 5 soal aja, Bu. Iya. Nggak keburu gitu. Misalkan waktu itu masih ada gitu, jawab lebih dari 5 boleh dong? Ya boleh, tapi nanti tetap yang kita nilai cuma 5. Cuma nilai pengalaman. Makanya Doni harus pinter-pinter memilih dari 7 soal, itu kan Anda punya keleluasaan dari 7 soal, pilih yang terbaik menurut Doni. Ya, pilih yang kira-kira kamu bisa menjawab dengan cukup fasih gitu di antara ke-7 soal tersebut. Gitu ya, Don. Karena satu soal itu poinnya 20, udahan. Jadi kalau Anda menjawab sempurna ya 20, kalau nanti memilih 5 ya sudah 100 poin gitu nilai Anda. Oke, ada lagi yang lain? Bu, soalnya nanti Bu, beranak nggak Bu? biasanya iya. Makanya kan poinnya 20, Bay. Ya, jadi poin 20 itu tentu saja ada bobotnya ya, ada bobot kalimat, ada bobot soal itu yang satu soal isinya mungkin 20 soal di bawahnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, bisa jadi toh. Tapi 20 mungkin cuman menyilang atau menentukan ini benar atau salah, bisa jadi loh. Ini benar atau salah gitu kan. Bisa jadi. Tergantung soalnya nanti, Bayu. Kalau beranak itu pastilah. Nah, menunjukkan kesuburan toh beranak itu soalnya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Bu tentang materi. Ya, silakan Ananda. Kan tadi disebutkan bahwa paragraf itu minimal kan dari 3 kalimat. Misalkan ada kalimat Doni rajin belajar gitu ya. Itu bisa disebut paragraf ya Bu? Nah, itu kan cuma satu kalimat. Ya. Doni rajin Satu kalimat. Cuma satu kalimat toh itu Ananda. Oh iya. Misalkan ada 3 kata gitu Bu. Saya tidak bisa menyatakan itu letak kalimat utama dan kalimat penjelasnya itu di mana ya? 3 kata atau 3 kalimat? 3 kalimat. Oh iya 3 kalimat ya. Nah, jangan bingung kata sama kalimat lu, Ananda. Oh iya. Sepertinya masih bingung. Jadi buka materi tentang kata, tentang kalimat itu ya. Nah, buka dulu. Supaya nanti sampai ke paragraf itu sudah mulai komplit nih pemahamannya. Gitu. Oke, Bu, makasih. Nah, baik. Saya akan coba buka ya tentang pendayagunaan kalimat ya. Itu sebelum saya masukkan tampaknya ya, nanti saya masukkan. Ini tentang contoh kalimat ya, contoh kalimat yang tidak efektif gitu. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa salah satu syarat kalimat efektif adalah kalimatnya lengkap. Nah, kalimat lengkap itu kalimat yang seperti apa? Tadi disebutkan minimal ada subjek dan predikat. Jadi ada inti kalimat, subjek dan predikat. Tadi sudah banyak kita ulas tentang itu ya. Nah, kemudian ini contoh di 1A. 1A ini salah satu contoh kalimatnya lumayan panjang, tetapi ternyata kalimat ini belum efektif. Kenapa? Karena tidak lengkap. Panjang kok tidak lengkap? Ya, karena panjang itu belum tentu lengkap. Ya, yang dilihat adalah dia panjang tapi ada subjeknya, ada predikatnya enggak gitu. Makanya harus diidentifikasi. Cara mengidentifikasinya gimana? Tadi yang saya sampaikan di awal, pakai cara bodon. Baca dengan cara yang benar. Ya, kalau sudah ketemu, baca dengan cara yang benar, lalu akan ada jeda di situ. Nah, kalau sudah ada jeda, nanti kalimat akan terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jedanya. Nah, tinggal dilabeli.
mana yang subjek, mana yang predikat misalnya itu. Misalnya ini ya nomor 1. Dari pameran kali ini kan gitu ya. Dari pameran kali ini ada jeda di sini. Maka saya kasih garis miring. Dari pameran kali ini mengenalkan ada jeda lagi. Saya kasih garis miring lagi. Seniman-seniman muda berbakat ke khalayak umum. Nggak ada jeda. Satu kesatuan karena ini satu frase. Karena yang belakang yang panjang ini menjelaskan depannya. Ini satu frase. Nah, karena kalimat ini sudah terbagi menjadi 3, kita akan menganalisis sekarang. Nah, bagian yang pertama ini dari pameran kali ini fungsinya sebagai apa? Siapa bisa jawab? Bagian pertama ini fungsinya sebagai apa? Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Siapa bisa jawab? Bagian pertama, yang ini, dari pameran kali ini fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Subjek, Bu. Apa, Mas Ari? Subjek. Ari? Subjek. Nah, kenapa Anda jawab subjek? Karena satu kesatuan dari pameran kali ini. Padahal yang namanya subjek itu, tadi saya sudah sampaikan, subjek tidak boleh diawali dengan kata depan, tidak boleh diawali dengan kata tambahan, tidak boleh diawali dengan kata tugas, seperti kata yang, kata dengan, itu tidak boleh. Kalau kata depan itu juga tidak boleh mengawali subjek. Kata depan itu seperti kata pada, di, ke, dari, ya itu tidak boleh. Berarti di sini ada kata dari loh. Maka ini bukan subjek. Tapi apa? Objek. Objek, Bu. Apa? Objek. Objek. Objek kah? Apa ciri-ciri fungsi kalimat yang diawali dengan kata depan? Kata tugas. Itu pasti dimiliki oleh keterangan. Ya, jadi ini menjadi penciri bahwa ini keterangan. Ini loh ada kata dari di sini. Dari, di, ke, yang, dengan, itu pasti keterangan. Ini pasti keterangan. Nah, sekarang kalau yang kedua, ini berfungsi sebagai apa? Mengenalkan. Predikat. Predikat. Ini predikat. Karena apa? Kata kerja. Predikat itu biasa diduduki oleh kata kerja. Yang tugasnya adalah menjelaskan subjek. Nah, padahal subjeknya mana ya? Tadi kan katanya yang namanya kalimat itu subjek pasti di dekat predikat. Gitu ya. Subjek itu pasti di dekat predikat. Dan predikat itu berfungsi menjelaskan subjek. Nah, dengan demikian kira-kira yang terakhir ini sebagai apa ini? Seniman-seniman muda berbakat ke khalayak umum ini sebagai apa fungsinya? Subjek, Bu. Apa? Subjek. Subjek. Yakin subjek. Subjek itu sesuatu yang dijelaskan oleh predikat. Objek, Bu. Ya? Objek. Objek. Nah, objek. Karena apa? Objek itu sesuatu yang menjelaskan predikat. Nah, ini kan menjelaskan predikat. Predikatnya apa sih? Mengenalkan. Pertanyaannya adalah, mengenalkan apa? Mengenalkan siapa? Kan gitu.
Oh ini loh, mengenalkan seniman-seniman muda. Oh berarti seniman-seniman muda ini berfungsi menjelaskan predikat. Berarti dia objek. Nah, loh sudah dilabeli semua 3 bagian. Berarti kalimat nomor 1 ini dia itu sebagai strukturnya keterangan, predikat, dan objek. Jadi dia tidak memiliki apa, Don? Nggak ada subjeknya, Bu. Tidak ada subjeknya. Inti kalimatnya dia nggak punya salah satu inti kalimat. Maka inilah yang menyebabkan kalimat itu tidak efektif karena tidak memiliki subjek. Pertanyaannya, Don, kenapa tidak memiliki subjek? Nggak tahu, Bu. Nah, karena yang seharusnya menjadi subjek jadi tidak berfungsi sebagai subjek hanya karena gara-gara kata dari. Kata dari yang di depan sendiri ini membuat kacau. Ya, harusnya sih ini bisa jadi subjek, tapi karena ada kata dari di sini, maka kata pameran kali ini itu berubah fungsinya menjadi keterangan. Subjeknya jadi menghilang. Toh juga silakan teman-teman rasakan. Pasti ada yang ganjel. Dari pameran kali ini mengenalkan. Mosok yang bisa mengenalkan itu dari pameran kali ini? Yang bisa mengenalkan itu bukan dari pameran kali ini, tapi yang mengenalkan adalah pameran kali ini, gitu loh. Itu baru bisa secara logika. Maka kata dari ini mengacaukan kalimat ini. Untuk pembenarannya, lihat di bawahnya. Kata dari ini silahkan dihapus. Sehingga kalimatnya menjadi pameran kali ini, gini ya. Pameran kali ini mengenalkan seniman-seniman muda berbakat ke khalayak umum. Maka pameran kali ini berfungsi sebagai apa, Don? Subjek, Bu. Subjek. Nah, ini baru benar. Kemudian yang ini menjadi predikat sama ya, yang ini menjadi objek gitu. Nah, ini baru efektif. Atau misalnya saya tetap darinya ini ada. Oh, kalau darinya ini ada, berarti ini tetap menjadi keterangan kan gitu. Dari pameran kali ini tetap keterangan karena ada kata darinya di depan. Ya, ada kata depannya. Tapi predikatnya ini harus diubah karena tidak logis. Masuk dari pameran kali ini bisa mengenalkan. Yang bisa mengenalkan itu pameran. Maka kalau di sini keterangan dari pameran kali ini dikenalkan menjadi passive voice. Menjadi kalimat pasif. Kata kerjanya diubah menjadi awalan di. Ya, baru yang belakang ini subjeknya. Ya, menjadi subjeknya. Sesuatu yang dijelaskan oleh predikat. Ya, dikenalkan seniman-seniman muda berbakat ke khalayak umum. Ini baru efektif. Jadi mengubah predikat, maka yang di otak-atik itu pasti subjek dan predikat. Itu pasti. Karena itu inti kalimatnya. Nah, ini tentang kelengkapan. Nah, sekarang tentang kesejajaran ini juga membuat kalimatnya menjadi tidak efektif. Sejajar itu artinya sama ya, seimbang antara satu dengan yang lainnya itu sama. Oke, saya akan coba tanya ke saya mau tanya ke Dito. Halo, Dito? Iya, Bu. Ya. Dito, mana wajah kamu? Habis dari toilet tadi, Bu. Oke. Dito, sudah ready ya?
Oke. Dito, kamu udah baca materi? Barusan? Oh, barusan Bu. Baru baca. Oke. Dito, kalau kita bicara kalimat, itu kalimat itu kan di bawahnya paragraf, ya kan? Nah, kalimat itu menjadi penyusun adanya paragraf. Sedangkan penyusun kalimat, ya unsur-unsur kalimat itu kata. Kata yang kemudian digabung-gabungkan. Nah, kalau kita melihat kata, itu saja ada kata gabung. Kata yang jumlahnya lebih dari satu, itu disebut kata gabung atau ada yang menyebutkan frase. Nah, bentuk kalimat itu kalau dilihat ada dua. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya, tadi, Jordan makan roti. Subjek, predikat, objek. Itu disebut dengan kalimat tunggal. Oke ya, hanya ada satu klausa saja. Klausanya mana sih Jordan makan roti? Yaitu tadi, Jordan makan roti. Itu satu klausa yang terdiri atas subjek, predikat, objek. Nah, tapi kadang-kadang ada kita membuat kalimat itu lebih dari satu klausa. Itu yang disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada dua. Apa saja, Amar? Apa, Mar? Lupa, Mar. Iya, Bu, agak lupa, Bu. Nah, bilang toh kalau lupa, saya ingatkan. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Setara itu atau sejajar. Ya, berarti ini pasti bukan persoalan ini yang kita bahas, karena kalau setara itu pasti sudah sejajar. Contohnya, Amar makan mie ayam dan Jordan makan roti. Tadi gitu ya. Ada dua klausa. Klausa yang pertama, Amar makan mie ayam. Klausa yang kedua, Jordan makan roti. Semuanya sejajar. Maknanya juga sama. Ya, yang beda hanya objeknya saja. Ya, subjek, predikat, objek. Sama itu. Dan kedua klausa itu digabungkan dengan kata hubung dan. Itu setara. Nah, biasanya kalau majemuk setara, itu tandanya kata hubung yang digunakan itu kata dan atau menggunakan kata atau. Itu setara. Tapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini Yamar. Yang satu kalimat majemuk setara, yang satu kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalau kalimat majemuk bertingkat, itu klausa satu dengan klausa yang lainnya, itu tidak sama, tidak seperti yang tadi, yang saya contohkan di awal. Ya, tapi ini ada perbedaan. Nah, itu yang akan kita bahas, walaupun bertingkat, tetapi harus memiliki kesejajaran. Dalam apa? Bisa jadi dalam jenisnya. Nah, Dito mana tadi? Dito jangan pergi dulu. Oke, Dito, kita lihat kalimat yang pertama. Dito? Ya, Bu. Oke, kita lihat kalimat yang pertama, Dito. Bisa dibaca, Dit? Bisa, Bu. Proposal penelitian ini sudah lama diajukan, tapi dosen pembimbing belum menyetujuinya. Oke, ini kalimat majemuk bertingkat, Dito. Karena ada penandanya yang menunjukkan bahwa ini majemuk bertingkat. Penandanya apa, Dito? Penanda bahwa ini majemuk bertingkat itu di mana? Diajukan, Bu. Diajukan. Bukan. Karena ada kata hubungnya. Ngerti ya? Kata hubungnya apa ini? Tetapi, Bu. Tetapi.
Kata hubung itu adalah kata yang fungsinya kan untuk menghubungkan. Ya, menghubungkan apa? Oh, kalau di dalam kalimat ya berarti menghubungkan klausa. Oh, berarti klausanya ada banyak. Iya, ada banyak. Karena ini majemuk. Ada lebih dari satu. Oke, saya tanya Dito sekarang. Klausa yang pertama yang mana, Dito? Klausanya ya, Bu. Klausa pertama yang mana? Kan tetapi ini penghubungnya. Tetapi ini kata penghubung antar klausa. Jadi yang menyambung. Yang nyambung klausa satu dengan klausa yang satunya. Berarti klausa satunya yang mana? Ini yang digunakan untuk menyambung. Klausa satu yang mana? Ini, Bu. Dibaca, Dito. Ini sudah lama diajukan. Klausa itu dia menjadi bagian utama dari kalimat. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya juga. Jadi sama persis kayak kalimat gitu. Nah, yang mana klausa pertamanya? Ada yang bisa bantu, Dito? Proposal penelitian ini sudah lama diajukan, Bu. Nah, ini klausa pertama, Dito. Ini yang bagian ini itu klausa pertama. Oke, coba dicek, Dito. Subjeknya mana, predikatnya mana, atau mungkin ada objek atau ada keterangan. Dibaca dengan cara yang benar, biasa bisa membagi. Klausa pertama. Dibaca ulang ya, Bu. Ya. Proposal penelitian ini sudah lama diajukan. Di mana ada jeda kamu membaca yang benar? Jedanya di mana? Di ini, Bu. Setelah ini. Di sini ya. Ya. Begini. Proposal penelitian ini sudah lama diajukan. Menjadi ada dua bagian. Nah, sekarang tinggal dilabeli. Bagian yang pertama ini berfungsi sebagai apa, Dit? Berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Subjek, Bu. Subjek. Oke. Bagian yang kedua berfungsi sebagai Objek. apa? Objek, Bu. Objek. Objek itu fungsinya menjelaskan predikat. Nah, predikatnya belum ada kok. Menjelaskan apa dong? Sudah lama diajukan sebagai ingat loh ya, pendampingnya subjek apa? Yang harus selalu dekat terus sama subjek itu apa? Bisa di depannya, bisa di belakangnya. Berarti predikat. Nah, kalau ini benar predikat, berarti benar ini. Nggak salah. Proposal penelitian ini sudah lama diajukan. Subjek, predikat, itu klausa yang pertama. Ini sebagai induk kalimat klausa ini, karena bisa berdiri sendiri. Kenapa gitu? Kita cuma bikin proposal penelitian ini sudah lama diajukan, titik, itu aja udah selesai. Boleh, berarti boleh bisa berdiri sendiri, maka ini induk kalimatnya. Nah, anak kalimatnya yang mana? Karena majemuk bertingkat itu harus ada induknya dan harus ada anaknya. Induk itu pasti diawali oleh kata hubung. Ya, induk itu pasti diawali oleh kata hubung. Maaf. Anak itu harus diawali oleh kata hubung, anak kalimat. Karena yang namanya anak itu logikanya perlu digandeng gitu ya. Anak itu harus digandeng. Menggandengnya pakai apa? Menggandengnya pakai dirangkai dengan kata hubung.
di sini. Jadi klausa yang kedua itu yang ini. Ini, dosen pembimbing belum menyetujuinya. Ini klausa yang kedua. Ini adalah klausa anak atau anak kalimat. Nah, dosen pembimbing belum menyetujuinya. Dibacanya di sini ada jeda. Maka terdiri dari dua bagian. Dosen pembimbing sebagai apa, Dito? Dosen pembimbing fungsinya sebagai apa? Subjek. Hah? Ini sudah klausa kedua. Kalau klausa kedua berarti sudah berdiri beda, ya. Jadi dosen pembimbing sebagai apa? Dosen pembimbing belum menyetujuinya. Berarti dosen pembimbing sebagai apa? Ada yang bisa bantu? Subjek. Subjek. Ya, ini sebagai subjeknya klausa kedua, Dito. Berarti belum menyetujui ini sebagai Predikat. predikat. Predik klausa yang kedua. Fungsinya menjelaskan subjek di klausa yang kedua. Oke, sekarang silakan dilihat, Dito. Klausa pertama dan klausa kedua ini tidak sejajar. Nah, ini tidak memenuhi syarat kesejajaran. Harusnya sejajar. Tidak sejajarnya di mana, Dito? Di sudah sama belum ya, Bu? Sudah sama belum? Ya, kamu cuma melihat kata. Melihat itu harus dibaca keseluruhan. Ya, memang sudah sama belum beda lah, karena yang diutarakan kan beda ceritanya di dalamnya. Karena tanda berhenti bacanya, Bu. Karena? Tanda berhenti bacanya itu. Bukan, ini kan cuma untuk memudahkan kita aja berhenti membaca itu supaya kita bisa mengidentifikasi subjeknya mana, predikatnya mana. Kira-kira apa? Tidak sejajarnya karena apa? Klausa 1 dan klausa 2. Siapa yang tahu? Oke, saya tanya sekarang. Kita lihat di predikat. Bentuk predikatnya sama enggak? Amar, bentuk predikatnya sama enggak? Klausa 1 dan klausa 2. Berbeda, Bu. Bedanya apa? Kalau yang klausa pertama kan mengetahui bahwa sesudah lama diajukan, berarti kan setelah diajukan kan, Bu, kalau ini kan ibaratnya seperti belum, yang kedua ini sebelum menyetujuinya berarti seperti sebelum di ACC gitu, Bu. Bukan, yang saya tanyakan bentuknya, bentuk katanya. Bentuk kata predikat itu sama enggak? Kata kerjanya sama enggak? Predikat itu kan biasanya diduduki kata kerja. Nah, kata kerjanya sama enggak antara klausa 1 dan klausa 2? Yang satu diajukan, yang satu menyetujui. Berbeda, Bu. Nah, bedanya apa? Yang satu pakai awalan di, yang satu pakai awalan me, ya kan? Nah, berarti klausa 1 itu termasuk klausa atau katakanlah gampangnya kalimat gitu ya. Klausa aktif atau klausa pasif? Klausa 1-nya. Kalimat pasif atau kalimat aktif? Yang nomor 1. Pasif, Bu. Pasif, karena diawali dengan kata di. Ya, ini kan sama dengan bahasa Inggris juga. Kalau kalimat yang kedua, klausa yang kedua, yang diawali dengan awalan me, itu menunjukkan bahwa di sini klausanya klausa aktif. Me berarti subjeknya tuh aktif melakukan. Ya. Dito
Ya, Dito memukul. Dito memukul berarti melakukan. Dito melakukan, maka dia aktif. Berarti kata memukul ini termasuk kata kerja aktif. Maka kalimatnya menjadi kalimat yang aktif. Dito dipukul. Berarti Dito diem aja apa melakukan Dito? Pukul kembali, Bu. Diem aja. Maka subjeknya ini cuman menerima saja karena dipukul. Maka di sini kalimatnya merupakan kalimat pasif karena kata kerja di tadi. Jadi subjeknya itu tidak melakukan aktivitas, diem aja. Gitu loh. Ini gampangnya begitu. Ya. Nah, maka ini tidak sejajar karena apa? Karena yang satu itu klausanya pasif, yang satu klausanya aktif. Maka harus disamakan. Caranya lihat kalimat yang di bawahnya. Kalau dibuat pasif semua misalnya, oh berarti proposal penelitian ini sudah lama diajukan, tetapi proposal penelitian ini belum disetujui, kan gitu. Harusnya kan gitu. Harusnya kan begini. Proposal penelitian ini sudah lama diajukan, tetapi proposal penelitian ini belum disetujui oleh dosen pembimbing. Nah, ini dibuat pasif semua. Maka subjeknya pasti sama. Kalau dibuat pasif semua, subjeknya pasti sama. Subjeknya sama-sama proposal penelitian ini, gitu. Tapi, ini kan kalimat majemuk. Kalau ada subjek yang sama, dari klausa yang berbeda, ini subjeknya kan sama ini. Jangan ditulis semua. Nggak usah ditulis semua. Makanya tadi kalimatnya kan menjadi begini. Nah, proposal penelitian ini sudah lama diajukan, tetapi belum disetujui oleh dosen pembimbing. Subjeknya nggak usah ditulis lagi, karena sudah disebutkan di klausa yang pertama, di klausa induknya. Atau dibuat aktif semua. Dosen pembimbing belum menyetujuinya, klausa kedua tetap. Berarti yang diubah klausa yang pertama. Nah, diajukannya diubah menjadi mengajukan. Maka kita perlu subjek. Siapa yang mengajukan ini? Berarti yang mengajukan harus person, harus orang. Boleh yang mengajukan itu Doni, Dito, kemudian boleh juga misalnya yang mengajukan itu Ahmad dan lain sebagainya, atau saya juga boleh. Penting kata kerjanya menjadi sama, menjadi aktif. Saya sudah lama mengajukan proposal penelitian, tetapi dosen pembimbing belum menyetujuinya. Nya di sini bisa dijabarkan. Saya sudah lama mengajukan proposal penelitian, tetapi dosen pembimbing belum menyetujui proposal penelitian ini, kan gitu. Objeknya sama-sama objeknya. Nah, tapi karena sudah disebutkan di atas, objek yang di bawah nggak usah disebutkan. Ganti saja dengan nya, gitu. Oke, ini soal kesejajaran ya. Aduh, bahasa Indonesia kok susah banget sih, Bu? Sebetulnya nggak susah, tapi karena kadang-kadang kita sepelekan gitu. Yang ini sebetulnya sudah melekat di Anda. Kepekaan Anda itu sudah tahu karena Anda native speaker. Anda kan penutur asli bahasa Indonesia. Jadi harusnya ngerti, suruh jawab pertanyaan pun ya harusnya bisa. Tapi menjelaskannya yang sulit. Ya, menjelaskannya yang kadang-kadang kita tidak mampu. Oke, kehematan itu hampir sama dengan kepaduan, hemat. Jadi kita jangan menggunakan kata yang sama digunakan dua-duanya. Agar supaya, mari kita rajin belajar agar supaya mendapat nilai yang baik. Kita sering begitu. Padahal kata agar dan kata supaya fungsinya sama-sama sebagai kata penghubung. Artinya juga sama, maka gunakan satu saja, jangan gunakan dua-duanya gitu.
Lalu kepaduan. Kepaduan di sini soal logika. Kalau sudah pakai kata meskipun, nggak usah pakai kata tetapi, sudah ngerti kok artinya. Meskipun seniman itu belum terkenal, tetapi hasil karyanya sudah banyak. Ini malah tidak efektif karena nggak ada induk kalimatnya. Semua diawali dengan kata hubung. Meskipun dan tetapi, induknya nggak ada. Kalimatnya menjadi tidak efektif. Maka gunakan salah satu saja. Kalau pakai meskipun, nggak usah pakai tetapi. Kalau pakai tetapi, nggak usah pakai meskipun. Ini sama dengan kata jika dan maka. Logikanya, kalau ada jika, belakangnya pasti ada maka. Sudah jelas itu. Tapi kadang-kadang kita lebay. Jika hari ini hujan, maka saya pergi ke kampus. Kan gitu ya, sukanya. Padahal, ditulis salah satu saja sudah paham. Jika hari ini hujan, saya pergi ke kampus. Sudah paham kan? Sudah. Karena di logika kita, kalau ada jika, pasti belakangnya itu maka. Maka nggak usah dituliskan dua-duanya. Atau kalau pakai maka, hari ini hujan, maka saya tidak pergi ke kampus. Udah beres. Orang sudah tahu itu. Jadi ini yang sesuatu yang kadang kita pakai terus, dua-duanya dipakai, padahal satu saja itu sudah cukup. Jadi ini kebiasaan teman-teman mulai sekarang, silakan dipatuhi keefektifan dalam menggunakan bahasa. Kalau sudah pakai jika, maka nggak usah pakai maka. Kalau pakai maka, nggak usah pakai jika. Pemaknaannya sudah dapat itu. Kevariasian. Jadi untuk menulis kalimat itu silakan dinamis. Kadang-kadang pakai kalimat pendek, kadang-kadang panjang. Kadang-kadang pakai kalimat tunggal, kadang-kadang pakai kalimat majemuk. Kadang-kadang pakai kalimat yang aktif, kadang-kadang pakai yang pasif. Jadi dikombinasi supaya tidak monoton. Dan pilihan kata tolong dicermati, harus tepat, harus serasi, dan harus hemat tadi. Cermat. Kalau ada dua kata yang sama, jangan dipakai dua-duanya. Salah satu saja. Ejaan juga harus dicermati. Anda kurang tanda baca, membuat kalimatnya tidak efektif. Huruf kapitalnya salah, kalimatnya juga tidak menjadi efektif. Nah, apalagi nanti kalau sudah di paragraf, membuat paragrafnya juga menjadi tidak efektif. Ya. Oke, ini contoh soal ya, contoh soal. Nah, ini saya mau tanya ke Torek. Torek, halo Torek. Torek di mana Torek? Halo Bu. Ya, Torek. Kok hilang ya di tempat saya? Mana sih? Oke. Torek, kameramu ketutup ya? Oke, Torek. Coba lihat nomor 3. Kalimat ini tidak efektif ya. Mengapa nomor 3 ini tidak efektif? Torek, halo Tor. Hilang ya, Torek ya. Kartiko deh kalau gitu. Kartiko mana Kartiko? Ya, Bu. Oke, Mas Kartiko. Nomor 3 ini bisa menganalisis yang nomor 3. Wajahmu mana toh, Kartiko? Oke, nomor 3, Mas Kartiko. Bisa menganalisis nomor 3?
Tadi disuruh ngapain ya, Bu? Gimana? Tadi disuruh ngapain nomor 3? Oke, ini latihan kalimat efektif. Jadi kalimat-kalimat ini belum efektif. Nah, Anda semuanya ngecek tidak efektifnya di mana. Nah, kenapa tidak efektif? Lalu harus bisa mengubah menjadi kalimat yang efektif. Nah, nomor 3 ini tidak efektifnya di mana? Di depan itu kata imbuhan di. Nomor 3 loh. Petani yang karena imbuhan kata yang, Bu. Karena apa? Imbuhan kata yang. Oh, kata yang gimana? Petani yang bekerja di sawah itu kalau itu kalimatnya subjek semua. Kalau yang tidak ada yangnya, petani bekerja di sawah itu sebuah kalimat. Oke. Jadi karena zang, ya, karena zang ini menjadi pihak yang mengganggu subjek dan predikat gitu ya. Ya, Bu. Jadi harusnya nggak perlu kata yang supaya kalimatnya menjadi efektif. Tapi kalau misalnya nih, zangna ini tetap dipakai di sini supaya efektif, jadi gimana kalimatnya? Kalau tadi kan Kartiko memberikan solusi, zangnya dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi petani bekerja di sawah. Tapi kalau zangnya tetap supaya efektif, jadi gimana kalimatnya? Jadi ditambahi kalimat ya, Bu. Tambahi kata. Nah, coba gimana? Benar, Bu. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu lah. Coba ketik kok, harus tahu kamu. Tadi kamu udah menyebutkan di awal kata kuncinya udah bener. Tani yang bekerja di sawah. Mencangkul tanah, Bu. Nah, oke. Petani yang bekerja di sawah mencangkul tanah gitu. Jadi strukturnya menjadi seperti apa, Kartiko? Struktur fungsinya menjadi Subjek predikat. Petani yang bekerja di sawah itu menjadi subjek, predikatnya mencangkul. Oke. Predikatnya mencangkul tanah sebagai objek. Objek, oke, good. Berarti Kartiko sense kamu sudah dapat ya. Jadi petani yang bekerja di sawah mencangkul tanah. Petani yang bekerja di sawah memakai kacamata hitam misalnya. Nah, boleh juga itu. Jadi ini baru sebagai subjek kalau seperti ini. Ya. Atau juga dia bisa menjadi objek. Ya, bisa juga nanti ditaruh di objek gitu karena ini satu frase gitu. Nah, oke, teman-teman, ini ada 19 soal, 19 kalimat. Nah, untuk melatih teman-teman silakan kerjakan ya. Dari 19 soal ini Anda kerjakan 10 saja. 10 saja, tidak usah 19 ya. Silakan teman-teman kerjakan 10 kalimat. Nanti kerjakan di e-learning ya, silakan nanti dikerjakan. Ini nanti Anda bisa buka di bagian materi pendayagunaan kalimat ya. Materi ini ternyata belum saya unggah di e-learning yang ini ya, baru tentang kalimat. Yang ini nanti saya unggah, kemudian akan saya buatkan room untuk teman-teman bisa mengerjakan 10 kalimat, menganalisis 10 kalimat dari latihan yang ada di sini. Ya, oke. Oke, dari sini mungkin ada yang mau bertanya? Silakan apabila ada yang mau bertanya. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada,
itu tadi tentang kalimat ya. Kemudian tentang paragraf tolong teman-teman juga cermati. Nanti akan saya tambahkan juga materi tentang pendayagunaan paragraf ya. Pendayagunaan paragraf yang tentang paragraf juga sudah ada. Pendayagunaan paragraf tadi sudah saya singgung di awal ya. Jadi bahwa paragraf itu unsurnya ada gagasan utama atau topiknya, kemudian ada kalimat utama atau kalimat topik yang di dalamnya ada gagasan utama, kemudian Anda butuh kalimat penjelasnya. Jelaskan sebanyak-banyaknya dengan kalimat penjelas, yang minimal paling tidak 2, itu minimal ya. Nah, ini unsur paragraf. Nah, kalau jenis-jenis paragraf juga itu banyak. Nah, paragraf yang efektif, paragraf yang ideal itu syaratnya yang pertama kesatuan. Kesatuan itu satu paragraf cuma ada satu topik. Nggak boleh lebih. Jadi kalau teman-teman menuliskan tadi misalnya contohnya saya menyatakan bahwa Ahmad itu baik. Ya sudah, dalam satu paragraf itu cuman menjelaskan isinya Ahmad itu baik. Ya. Kalau tiba-tiba kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Ahmad itu tidak baik. Nah, itu sudah beda urusannya, maka harus ganti paragrafnya. Karena ganti topik. Nah, itu cara dalam menuliskan paragraf, bukan dengan prinsip kelaziman. Misalnya, waduh, satu paragraf kok udah banyak ya? Wah, ini kayaknya ganti paragraf ini. Gitu. Bukan itu. Tapi dengan apakah satu paragraf ini sudah cukup satu pokok bahasan? Kalau sudah cukup mau ganti pokok bahasan yang lain, berarti harus ganti paragrafnya. Seperti itu. Nah, ini tentang kesatuan, contoh-contohnya sudah ada di sini, nanti teman-teman silakan baca ya. Kemudian kepaduan, untuk yang kepaduan teman-teman nanti melihat paragraf yang padu itu melihat paragraf yang serasi. Satu paragraf itu terbungkus dengan rapi gitu. Artinya kalimat yang pertama sampai kalimat yang terakhir tuh nyambung terus. Nah, ini yang sulit. Gimana ya caranya kita bicara satu paragraf itu nyambung terus? Caranya ada 2, yakni dengan menggunakan pilihan kata atau bahasa. Yang kedua dengan cara mengurutkannya. Nah, ini yang masalah kebahasaan itu ya supaya nyambung itu begini misalnya, ini paling gampang. Dengan cara pengulangan atau repetisi. Kata kunci itu diulang-ulang terus. Tujuan. Artinya kan padu ini, nggak menggok-menggok. Ngomongnya cuma ini terus. Tapi kalau dengan cara gini kan tampak nggak cantik. Kok monoton ya, itu terus yang diucapkan. Maka cara yang kedua dengan kata ganti. Nah, yang sudah diucapkan boleh diucapkan lagi, tapi dengan kata ganti gitu. Hal ini tuh sebetulnya kan menyebutkan yang sudah disebutkan sebelumnya. Tapi nggak usah disebutkan lagi, cukup dengan kata hal ini. Di samping itu, akibatnya, di sini kan menggantikan yang sesudahnya. Itu kata ganti. Ya, ini cara yang kedua. Cara yang lebih sulit lagi dibandingkan ini kan tengah-tengah ya. Itu dengan kata transisi, yaitu dengan kata hubung. Nah, kata hubung penting teman-teman, jadi sering-seringlah baca ini, penuhi kata hubung itu apa saja sih? Karena dia berfungsi sebagai penghubung. Jadi yang di atas itu dirantai ya, disambung-sambung dengan menggunakan kata hubung ini gitu loh. Nah, supaya kata hubung kita itu berganti-ganti ya banyak-banyaklah baca kata hubung itu apa saja. Nah, selain dengan kata yang dipakai itu dengan urutan. Ya urutannya harus urut supaya paragrafnya padu gitu. Diurutkan ruangnya, diurutkan waktunya, diurutkan pola pikirnya. Seperti tadi saya contohkan misalnya umum dulu baru khusus atau khusus dulu baru umum, itu yang paling banyak dipakai untuk tulisan-tulisan ilmiah. Lalu urutan proses, misalnya Anda menjelaskan apa, diurutkan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, itu padu. Karena urut, tampak keurutannya, runtutannya tampak. Nah, kemudian syarat kelengkapan. Lengkap itu artinya kalau paragraf, ya tadi kan kalimat. Kalau paragraf lengkap itu ya ada
gagasannya, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu minimal 2 saja pasti nggak cukup. Misalnya ini, masyarakat Yogyakarta cenderung memanfaatkan akhir pekan dengan pergi keluar kota. Mereka jarang menghabiskan waktu liburnya di rumah. Kita kan pasti, mosok sih? Enggak aku di rumah terus kok selama liburan, aku orang Jogja gitu. Berarti penjelasnya di sini kurang. Makanya harus ada bukti, harus ada data di dalam kalimat penjelas supaya paragrafnya lengkap. Sehingga pembaca itu mantuk-mantuk, oh iya ya gitu. Data-datanya harus lengkap. Makanya kalimat penjelasnya itu ya diperjelas betul, didetailkan betul, nggak cuma 1 atau 2 saja. Kurang. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang kita bingung gimana ya gagasan pokoknya ada, cara nulisnya piye ya, gimana nulisnya ya? Pakai pengembangan paragraf, metode. Yang paling alamiah, paling mudah adalah cara ini, diurutkan ruangannya. Oh, misalnya saya habis dari ruangan ini kemudian pindah ke ruang sana, ke kota sana, misalnya kayak gitu. Itu urutan ruang, urutan waktu gampang. Mulai pukul sekian pergi ke ini, kemudian kira-kira pukul sekian, nah itu urutan waktu. Atau pakai tanggal misalnya, itu biasa dipakai untuk tulisan-tulisan sejarah, biografi, kayak gitu. Nah, klimaks, anti klimaks itu untuk biasanya untuk tulisan-tulisan sastra. Lalu yang logis ini yang paling banyak dipakai untuk tulisan ilmiah. Ada penampakan sebab akibat atau mungkin sebaliknya, umum ke khusus atau khusus ke umum tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Contoh-contohnya ada di bawah, nanti teman-teman bisa mencermati ya. Kemudian bisa juga pakai paragraf itu, kadang pakai perbandingan, kadang pakai analogi dengan hal lain, kadang pakai contoh-contoh, kadang pakai ide klasifikasi, mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Itu metode pengembangan paragraf. Oke, baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Teman-teman nanti bisa perdalam lagi dengan mencermati materi yang sudah saya berikan di e-learning. Tolong dicermati betul. Ini nanti akan saya tambahkan dengan materi pendayagunaan kalimat, pendayagunaan paragraf, dan juga ada apresiasi karya karya tulis. Nanti di bagian kalimat tolong dicek, akan saya tambahkan room untuk